lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dari tim pro akan menyatakan keberpihakan saya pada mosi perdebatan kali ini. Pelanggaran HAM berat merupakan salah satu tindak pidana yang sangat disoroti oleh masyarakat karena dampaknya yang begitu berat, sehingga memberikan tuntutan upaya hukum yang luar biasa pula dalam menanganinya. Yang mana dalam hal ini, pengadilan HAM hadir sebagai solusi terbaik untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, terutama untuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer. Dewan juri yang terhormat, sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani lebih dari 2.300 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, yang mana Amnesty International juga telah mencatat 39 kasus pembunuhan di luar hukum dan 40 kasus penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, yang mana pelakunya adalah anggota militer. Sehingga sesuai dengan asas kesamaan di hadapan hukum, maka pelanggaran HAM berat haruslah diadili di pengadilan HAM, bukan di pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, lalu timbul pertanyaan bahwa mengapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer tidak diadili di pengadilan militer saja. Baiklah, untuk menjawab kekhawatiran ini, terdapat beberapa urgensi yang kuat mengapa pada akhirnya kami menyetujui mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kewenangan peradilan HAM. Peradilan HAM memiliki wewenang untuk menangani perkara HAM bagi setiap warga negara, yang mana ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mana di dalam pasal 49 dengan tegas menyatakan bahwa kejahatan HAM berat haruslah diadili di pengadilan HAM, terutama untuk pelaku dari anggota militer. Yang kedua adalah untuk mencegah impunitas dalam menangani perkara. Pengadilan HAM memberikan tekanan publik dan hukum yang lebih kuat, yang mana ini akan memastikan keadilan bagi korban. Dewan juri yang terhormat, pengadilan HAM dirancang untuk menegakkan keadilan yang lebih substansif dan memberikan perlindungan hak asasi manusia secara optimal, yang mana ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional. Oleh karena itu, pengadilan HAM memiliki mekanisme dan prosedur yang lebih sesuai dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat dibandingkan dengan pengadilan militer yang hanya berfokus pada pelanggaran disiplin militer saja. Lalu urgensi yang ketiga adalah pengadilan militer cenderung memiliki keterbatasan karena berada di bawah struktur komando militer, yang mana hal ini akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan Dewan juri yang terhormat. Lalu, dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang mana terjadi dan diadili melalui pengadilan militer, bukan pengadilan hak asasi manusia, cenderung tertutup dan bahkan mendapatkan hukuman yang ringan Dewan juri yang terhormat. Hal ini tentu akan menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi, independensi, dan akuntabilitas proses hukum itu sendiri, Dewan juri yang terhormat. Contoh konkretnya adalah lambatnya penanganan kasus pelanggaran HAM di Timur Timur dan Wasior Amenan, yang mana sebagian besar pelakunya berlatarkan militer, namun tidak pernah diadili secara terbuka dan independen. Lalu urgensi yang terakhir Dewan juri yang terhormat adalah tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan untuk mendapatkan persamaan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, terutama dalam berperkara hak asasi manusia, yang mana hal ini juga berlaku bagi anggota militer. Dewan juri yang terhormat, pengadilan HAM tidak hanya berfokus pada pemulihan hak korban, akan tetapi juga berfokus pada rekonsiliasi sosial, yang mana hal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga akan mengembalikan keseimbangan sosial dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh. Dewan juri yang terhormat, sejatinya peradilan militer bukanlah sistem yang tepat untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu di sini kami menawarkan pengadilan HAM sebagai solusi terbaik untuk menjawab kekhawatiran tentang adanya mekanisme yang akan saya paparkan sebagai berikut, yaitu adalah dengan merevisi dan mengharmonisasi regulasi yang ada, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana agar secara tegas menetapkan bahwa pelanggaran HAM berat oleh anggota militer haruslah disidangkan di pengadilan umum, yang mana dalam hal ini adalah pengadilan HAM, dan menghilangkan ruang bagi pengadilan militer untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dewan juri yang terhormat, mekanisme ini adalah mekanisme terbaik, yang mana pengadilan HAM sebagai lembaga yang independen dan berorientasi pada keadilan yang substansif, sehingga dapat memberikan dan menegakkan hukum secara adil terhadap pelaku pelanggaran HAM, yang sekaligus memperkuat supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara yang mendukung hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, di akhir argumentasi saya selaku tim pro dengan tegas dan mantap menyatakan keberpihakan saya pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu adalah pengadilan pelaku pelanggaran HAM berat diadili di pengadilan HAM, bukan di pengadilan militer bagi anggota militer. Bangga menjadi tim pro.
Lex specialis derogat legi generalis. Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sebagai pengadilan yang khusus menangani perkara militer, sudah seharusnya pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme peradilan militer. Dewan Juri, pembentukan peradilan militer sejatinya adalah amanat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok pertahanan keamanan negara yang menyatakan bahwa TNI memiliki peradilan sendiri dalam menangani perkara internal. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya peradilan militer yang secara organisasi terpisah dengan peradilan umum. Adapun tujuan dari peradilan militer itu sendiri adalah untuk menjaga kepastian hukum setiap anggota militer. Sogiri di dalam bukunya yang berjudul 30 tahun perkembangan peradilan militer di negara Republik Indonesia pada halaman 5 menjelaskan terdapat 3 alasan yang dimana menjadi fondasi utama mengapa kami menolak mosi perdebatan kita hari ini. Memasuki argumentasi yang pertama, militer merupakan prima bisnis dari angkatan bersenjata untuk berperang, sehingga kebutuhan untuk membentuk peradilan khusus sangat diperlukan. Di sini saya akan mengkontekstualisasi kembali mengapa adanya pemisahan peradilan militer dengan peradilan lainnya. Pada dasarnya Dewan Juri, pemisahan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan perbedaan karakteristik subjek hukum militer dengan subjek hukum sipil. Artinya, sebagai lembaga khusus, peradilan militer memiliki yurisdiksi dan kewenangan tersendiri yang berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya. Perbedaan kompetisi itu disebabkan karena perbedaan subjek hukum agar sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Adapun penetapan yurisdiksi peradilan militer itu didasari atas personalitas hukum pidana militer sehingga struktur dan kewenangannya pun berbeda, walaupun pada akhirnya tetap berpuncak pada Mahkamah Agung yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Memasuki argumentasi saya yang kedua, pemisahan diperlukan agar kasus militer itu ditangani oleh peradilan yang memahami tugas dan aturan militer. Dewan Juri, peradilan militer mensyaratkan penegakan dapat memahami struktur hukum pidana dan hukum pidana militer agar penanganan perkara sesuai dengan konteks dan tugas militer untuk menghasilkan putusan yang adil bagi setiap pihak terkait. Mengambil contoh, berdasarkan berita dari NPA World News, pada tahun 2012 di Iran diberitakan tragedi penewasan 25 warga sipil yang diduga diakibatkan oleh tindakan oleh sersan Amerika Serikat Frank Gutierrez. Beliau diduga melakukan pelanggaran kejahatan atas manusia, namun pada akhirnya ia dibebaskan atas kesaksian rekannya yang menyatakan tindakan tersebut sah menurut hukum perang. Bayangkan Dewan Juri, jika kasus ini disidangkan di pengadilan HAM yang sejatinya peradilan tersebut tidak memahami konteks dan hukum militer itu sendiri. Akibatnya, putusan itu bisa saja tidak mencerminkan keadilan bagi pihak terkait. Memasuki argumentasi saya yang ketiga, penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anggota militer menjamin percepatan dan efisiensi penyelesaian perkara agar keadilan bisa ditegakkan. Dalam hal ini, peradilan militer memiliki keunggulan karena kita bisa langsung menangani perkara tanpa proses birokrasi yang panjang. Berbeda halnya dengan peradilan HAM yang dimana bersifat ad hoc dan hanya bisa dibentuk melalui keputusan presiden atas persetujuan DPR. Dewan Juri, mari kita bandingkan dengan peradilan militer yang dimana peradilan tersebut sudah memiliki sistem yang tepat dan dapat segera bertindak. Mengambil contoh Dewan Juri, pada kasus distrik Tinggi Nambut di Papua pada tanggal 17 Maret 2010 terdapat 3 warga yang ditangkap dan disiksa oleh 3 anggota TNI yang diduga terlibat dalam gerakan separatis. Namun tanpa perlu waktu yang lama, setelah 8 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 November 2010, Pengadilan Militer 3 Kodam 27 Cendrawasih menjatuhkan hukuman penjara bagi ketiga anggota TNI yang terlibat. Fakta ini menunjukkan bahwa peradilan militer mampu menangani pelanggaran oleh anggotanya secara cepat dan efektif tanpa bergantung kepada keputusan politik yang sering tidak menjamin penyelesaian perkara. Peradilan militer menjadi solusi nyata bagi penegakan hukum yang langsung dan tegas dari juri. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana jika dikatakan bahwa seharusnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer harus diadili di dalam peradilan HAM? Hadirnya mosi ini menimbulkan penolakan di sisi kami. Kami selaku tim kontra memberikan mekanisme yaitu adalah merevisi Undang-Undang HAM agar pelaku pelanggaran HAM berat dapat oleh militer dapat ditangani segera oleh hukuman
militer. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, perdebatan kali ini telah mempertemukan dua perspektif besar. Pihak pro dengan argumentasi mereka yaitu penegakan keadilan substansif dan penegakan hukum HAM secara universal melalui peradilan HAM, dan pihak kontra yang secara tegas mendukung sistem kehususan peradilan militer. Di sini saya akan memberikan konklusi dengan cara menelaah lebih jauh bagaimana kedua argumentasi tersebut dapat dipertahankan oleh pihak pro maupun pihak kontra. Tim pro membuka perdebatan dengan membawakan argumentasinya yang menekankan pentingnya keadilan substansif serta menjadikan data dari Komnas HAM dan Amnesty International sebagai bukti bahwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer tidak bisa diadili secara tertutup dalam peradilan militer. Pihak pro menyatakan bahwa peradilan HAM memiliki sistem yang lebih transparan, independen, dan menjunjung tinggi hak korban. Di sisi lain, tim kontra membawakan argumentasinya dengan berpijak pada prinsip lex specialis derogat lex generalis yang menyatakan bahwa peradilan militer berwenang dalam mengadili pelanggaran HAM berat karena dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Pihak kontra menggarisbawahi bahwa militer memiliki karakteristik yang disiplin dan disiplin tersendiri sehingga membutuhkan peradilan militer yang mana lebih memahami konteks operasional mereka dibanding peradilan HAM. Tim pro lalu menyatakan argumentasi mereka, kehususan yang dimiliki militer tidak boleh menyingkirkan asas kesamaan di mata hukum. Pengadilan HAM harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka membawa contoh kasus di Wasior Wamena hingga Timur Timur, di mana kasus tersebut mengalami sendatan ketika ditangani secara militer. Disinilah peran peradilan HAM menjadi penting, bukan hanya menghukum, tetapi memulihkan hak korban dan menjamin rekonsiliasi. Tak kalah kuat, tim kontra menjelaskan bahwa kecepatan dan kepastian hukum juga merupakan bagian dari keadilan. Peradilan militer jauh lebih sederhana prosesnya dan lebih cepat dibanding peradilan HAM yang membutuhkan proses birokrasi yang sulit karena bersifat ad hoc. Pihak kontra mengangkat contoh kasus di Papua, di mana peradilan militer menjatuhkan hukuman dalam waktu relatif cepat. Di akhir argumentasi, baik tim pro maupun tim kontra sama-sama menawarkan solusi atas permasalahan yang ada. Tim pro menawarkan solusi dengan melakukan penguatan regulasi, penyidik independen, dan meningkatkan kapasitas pengadilan HAM. Sedangkan tim kontra mengusulkan agar dilakukannya revisi Undang-Undang HAM agar bisa mengakomodir pengadilan militer. Demikianlah konklusi alur perdebatan antara pihak pro dan kontra. Salam konstitusi.